menolak dan tidak menerima MBG. Yang beberapa bulan ini kami menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa yang kami harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpendapat bahwa ya tidak haram ya. Jadi MBG menerima program MBG itu tidak haram karena bukan termasuk tolong-menolong dalam hal keburukan, dalam hal yang haram. Kenapa? Nah teman-teman, bagi siapa yang ingin mengapresiasi dan mendukung channel ini untuk terus berkembang di media sosial, bisa scan di screen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai ada ya yang lagi rame, ada seorang ustadz yang mengatakan, yang mengharamkan bahwasanya MBG yaitu makanan bergizi ya gratis ya itu diharamkan oleh seorang ustadz ya teman-teman ya, yaitu ustadz dari Jepara. Jadi si ustadz ini mengatakan bahwasanya haram yaitu makan makanan MBG dari pemerintah. Nah coba mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Saya Ahmad Mudhaffar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna Internasional, Mayong Jepara, Jawa Tengah, menyatakan mulai hari ini, Jumat setelah Jumatan ini, Masya Allah, Jumat yang berkah ini, menyatakan bahwa semua keluarga besar Al-Husna, mulai KPIT, TKET, SDIT, SD Tahfidz, kemudian SMP IKI, SMA IKI, dan keluarga besar Al-Husna semuanya, menyatakan mulai hari ini, menolak dan tidak menerima MBG. Yang beberapa bulan ini kami menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa yang kami harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami nyatakan bahwa menerima MBG hukumnya haram. Sekali lagi, menerima MBG hukumnya haram karena al-i'anah 'alal maksiyah maksiyatun. Al-i'anah 'alal haram haramun. Menolong kemaksiatan hukumnya maksiat. Memfasilitasi terjadinya perbuatan haram, hukumnya juga haram. Kita tahu dari hulu sampai hilir, pengelola MBG ini adalah buat sarana untuk berbuat korupsi besar-besaran. Bukan lagi dhon, tapi sudah nyata. Bukan lagi prasangka, tapi sudah nyata bahwa pengelolaan dari atas sampai bawah di MBG adalah buat ajang korupsi sebesar-besarnya. Kita warga Indonesia bisa menghentikan terjadinya korupsi besar-besaran ini dengan satu cara, yaitu menolak dan berhenti menerima MBG. Nah teman-teman, jadi itulah ya perkataan dari seorang kiai ya, yang dimana kiai tersebut itu mengharamkan ya menerima makanan ya, bergizi gratis gitu teman-teman. Jadi bagaimana ini teman-teman ya? Nah di sini teman-teman ada seorang ustadz ataupun kiai yang juga mengatakan ya bahwasanya mana ya dalil ya yang mengharamkan MBG ini dan bagaimana dirunut itu teman-teman ya dari atas sampai ke bawah, yaitu mengenai program MBG ini. Apakah MBG ini haram atau MBG ini halal? Coba mari kita simak video berikut ini. Salah satu dari fenomena saat ini yang cukup berkembang dan mengundang banyak sekali pro kontra adalah program makan bergizi gratis ya atau MBG. Ini menjadi hal menarik terutama kalau kita lihat dari perspektif hukum Islam ya. Dalam hal ini adalah kenapa? Karena ada beberapa respon dari masyarakat ya, bahkan beberapa tokoh agama yang mengatakan bahwasannya MBG ini atau menerima makan bergizi gratis itu hukumnya itu haram ya atau tidak diperbolehkan, dan beberapa sekolah atau beberapa pondok pesantren juga atau lembaga keagamaan Islam juga menolak adanya MBG dengan alasan berbagai hal ya. Mulai tadi video yang cukup viral adalah yang mengatakan bahwasannya ini haram karena termasuk tolong menolong dalam kejahatan, dalam keburukan ya. Alasannya adalah karena mulai dari program awal didesain itu untuk sarana misalnya korupsi ya, kemudian juga bagi-bagi ya misalnya project dan sebagainya. Nah maka dalam hal ini kita sebagai seorang muslim tentu saja perlu cerdas ya dalam menyikapinya. Perlu juga berhati-hati dalam memberikan satu hukum. Jangan sampai kemudian mengatakan dengan mudah bahwa program MBG ini haram karena salah satunya adalah karena proyeknya itu mungkin diniatkan dari awal adalah untuk ajang korupsi, kemudian juga bagi-bagi proyek dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita lihat bagaimana MBG ini dari perspektifnya usul fikih atau hukum Islam ya. Yang dimaksud adalah bagaimana sebenarnya program makan bergizi gratis ini hukumnya boleh atau tidak ya sekolah gitu ya menerima. Maka kita berangkat dari usul fikih bahwasannya segala sesuatu ya ketika kita akan menghukumi sesuatu itu harus jelas nasnya ya, baik itu di dalam Al-Qur'an, hadis, kemudian juga ijma ataupun qiyas atau maslahah atau istihsan atau istishab atau syar'u man qablana atau qaulu sahabi atau uruf atau juga saddu dzari'ah. Nah, kita akan lihat bagaimana
sejatinya program MBG atau makan bergizi gratis ini. Yang pertama bahwa MBG ini adalah program yang memang sudah dijanjikan dari awal oleh pemerintah saat ini menjadi program unggulan ketika menjadi presiden. Sehingga kemudian saat ini ketika beliau sudah menjadi seorang presiden, maka kemudian ya dia melaksanakan programnya itu makan bergizi gratis untuk anak sekolah, kemudian juga anak pesantren, kemudian juga termasuk juga layanan ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita serta lansia. Nah, permasalahannya adalah kalau kita melihat bahwa ketika kita menerima makanan tersebut ya kemudian kita makan gitu ya, termasuk ya anak-anak kita ya, istilahnya itu peserta didik atau murid-murid kita itu makan, hukum asalnya itu kan istilahnya itu halal ya, halal. Kenapa? Karena memang dia kan makanannya makanan yang pasti harus ada nanti harus ada jaminan halalnya dalam pengelolaannya, dalam bahan-bahannya itu halal sampai kepada nanti SPPG-nya juga nanti pasti harus ada sertifikasi halalnya ya. Kemudian makanannya halal, zatnya haram, kemudian juga cara mendapatkannya itu adalah program dari pemerintah yang memang diberikan secara gratis kepada siswa, kepada murid dan juga kelompok atau komunitas yang lainnya. Nah, permasalahannya adalah ketika mengatakan bahwasannya ya ketika kita mengonsumsi MBG itu kemudian dianggap sebagai tolong menolong atau membantu program yang haram gitu ya, membantu istilahnya itu sesuatu yang haram menjadi haram ya, dalam hal ini mungkin dipahami sebagai ketika kita mengonsumsi ya program MBG ini seolah-olah kita itu menyukseskan dari program MBG ya BGN yang di sana ada kasus korupsi, ada bagi-bagi proyek dan juga mungkin ada transaksi haram yang lainnya. Nah, maka dalam hal ini yang pasti pertama itu harus kita pastikan dulu, jangan mudah mengharamkan sesuatu yang haram gitu ya. Jadi pertama pastikan hukum asalnya tadi kalau pendapat saya pribadi itu adalah halal gitu ya. Kemudian untuk mengatakan bahwa ini adalah untuk membantah bahwa ini adalah membantu tolong menolong gitu ya dalam hal yang diharamkan hukumnya menjadi haram. Nah, untuk memastikan bahwa program dari MBG itu haram itu kan perlu kita detailkan lebih dahulu ya. Misalnya kalau pertama bicara tentang niat misalnya, apakah niat dari pemilik program ini adalah memang untuk ajang korupsi ya, ajang untuk bagi-bagi proyek atau tidak. Nah, terkait dengan niat tentu saja ini kan innamal a'malu binniyat gitu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui niat dari masing-masing, dan kita sebagai seorang muslim ya nahnu nahkum bi dzawahir. Kita ya menghukumi dari sesuatu yang kelihatan, yang nampak. Yang nampak itu apa? Yang nampak itu adalah program dari makan bergizi gratis. Jadi kita tidak menilai dari istilahnya niatnya, apakah niatnya untuk memang ajang korupsi, ajang untuk bagi-bagi proyek dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita tidak menghukumi dari niatnya, rencananya yang ada terselubung dan sebagainya, kita tidak lihat itu, tapi yang dilihat itu adalah bagaimana program ini memang istilahnya memberikan makan kepada ya siswa, ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia. Nah, itu kan berarti hanya memberikan. Itu yang pertama. Jadi kita tidak menghukumi dari sisi niat dan rencana dan lain sebagainya yang didesain juga ya yang kita tidak mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kasus korupsi, kemudian juga mungkin ada jual beli titik SPPG, kemudian juga ada uang setor. Pokoknya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya tidak sesuai juga dengan kemanusiaan dan etika, maka itu adalah bagian dari penyimpangan, ya bagian dari penyimpangan yang memang harus dihapuskan, harus dihilangkan, harus dihancurkan. Jangan sampai program untuk makan bergizi gratis ini kemudian istilahnya menjadi ajang korupsi, ajang bagi-bagi proyek, ajang memperkaya diri sendiri atau golongannya. Ini jelas ya, kita tidak setuju dengan hal ini. Pokoknya bentuk korupsi, bagi-bagi proyek, memperkaya diri sendiri, kelompok, golongan, ini kita haramkan, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada pada satu proyek, maka ini ya hal ini yang haram ini yang harus dihilangkan. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan misalnya di sana ada unsur-unsur yang memang bertentangan dengan syariah Islam ya, dalam artian itu ketika proyek makan bergizi gratis ini ternyata tadi ada penyimpangannya ya, kemudian juga ada di sana itu kasus korupsi, kolusi dan nepotismenya, kemudian bagi-bagi proyek dan lain sebagainya. Nah, maka itu tadi jelas diharamkan. Selain juga ya ketika proyek ini ya dilaksanakan pasti kan ada desainnya ya, ada desainnya dalam artian itu misalnya ya, setahu saya ada beberapa teman yang memiliki SPPG dan juga yang bekerja di SPPG itu ya mestinya memang antara yang diberikan kepada murid misalnya porsi besar atau porsi kecil ya, saya agak lupa sedikit apakah 8.000, 8.500 atau 7.500, padahal nilai awalnya itu ada 15.000, berarti kan ya sekitar 60% yang sampai kepada siswa atau kepada murid. Nah, ini juga menjadi sebuah kritik juga ya, ketika misalnya ya nanti boleh konfirmasi ya, ketika ternyata dari pemerintah setiap porsi dananya itu adalah 15.000 gitu ya, kemudian sampai kepada siswa atau murid itu menjadi 7.500, 8.500 ya, paling
paling tinggi itu 9.000 atau 10.000. Nah ini kan perlu adanya istilahnya itu evaluasi. Ya jangan sampai terjadi biaya operasionalnya itu lebih tinggi dari apa yang didapatkan dari atau oleh siswa atau oleh murid. Ya jadi nilai manfaatnya kok hanya 40, 50, 60%. Ya padahal mungkin dengan evaluasi yang tepat ya semacam efisiensi sehingga ya jangan sampai lah kalau standar itu minimal maksimal, ini usulan pribadi ya 30% lah gitu, atau kalau perlu 25% dari istilahnya itu biaya keseluruhan, misalnya 15.000 ya 10.000 lah atau 12.500 kalau perlu gitu, yang bisa manfaat itu didapatkan sehingga nanti dari sisi porsinya gitu ya cukup. Kalau sekarang kan kadang ya terjadi tadi problematika, ahli gizi mengatakan oh ini ada gizinya, bahkan saya paham sekali di awal-awal itu masih diberikan semacam kayak saya sebut misalnya sukro gitu ya, kemudian juga saya sebut merek, mohon maaf, misalnya energen gitu ya, dan makanan-makanan saset yang sifatnya itu keringan. Nah, ini kan kalau menurut saya gitu ya, oh ini nggak sesuai ini dengan semangat dari MBG ya. Semangat dari MBG salah satunya adalah meningkatkan dari misalnya UMKM lokal gitu ya. Nah ini penting sekali gitu, sehingga kemudian ya jadi banyak hal kan, jadi bukan hanya dari sisi perspektif hukum saja, walaupun sebenarnya video ini ingin menjawab bahwasanya saya berpendapat bahwa ya tidak haram ya. Jadi MBG menerima program MBG itu tidak haram karena bukan termasuk tolong menolong dalam hal keburukan, dalam hal yang haram. Kenapa? Kalaupun niatnya itu didesain untuk ajang korupsi, kolusi, nepotisme, proyek-proyek itu di luar wilayah kita, bukan untuk ya kita cari niatnya, desainnya, rancangannya atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua bahwa kalaupun ada korupsi di sana, ya itu harus dihilangkan, itu harus dihancurkan, itu harus diberikan hukuman sebesar-besarnya. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga praktek-praktek yang diharamkan dalam Islam, tanpa menghilangkan atau tanpa menghapus dari program MBG ini tentu saja, gitu ya. Jadi yang haramnya dihilangkan, gitu ya. Yang praktek korupsinya jelas wajib dihukum tuh. Jangan sampai juga nanti hukuman koruptornya itu terlalu mudah atau mungkin ya banyak sandiwara lah, banyak drama gitu ya. Ini juga masyarakat kita sudah muak juga gitu ya, sudah bosan dengan istilahnya itu berita-berita tentang koruptor dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya ya Bapak ini mengatakan ya sesuai dengan keilmuannya bahwasanya MBG itu tidak haram gitu ya, teman-teman. Yang dimana si Ustadz yang pertama tadi itu karena MBG haram itu karena ya tolong menolong dalam kemungkaran gitu, teman-teman ya. Nah, padahal teman-teman kalau saya lihat ya, saya perhatikan ya, program MBG ini bagus, mestinya niatnya Pak Prabowo itu bagus. Yang jadi masalah inilah orang-orang yang sudah ditunjuk gitu oleh Pak Prabowo, malah mereka ini berkhianat, korupsi. Nah, itulah yang harus diberantas. Kalau makanan ya tetap halal ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, jangan sampai kita itu langsung menghukumi haram. Wah, bahaya kalau seperti itu ya, teman-teman. Berapa banyak itu ya yang makan MBG lalu kemudian diharamkan. Apakah harus dimuntahkan semua? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi harus dilihat ya bagaimana dari atas sampai ke bawah gitu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.